de afstand van Amersfoort naar Enschede en met school erbij en het voetbal. Poging tot meer zekerheid, tot meer degelijkheid. Dat brengt heel goed. So guys, congratulations. And I knew that you can perform like this because you proved it so many times. Alasan Timnas Indonesia U17 maksimalkan 3 pemain diaspora. Timnas Indonesia U17 siapkan 9 uji coba menuju Piala Dunia U17 2025. Missilkers pecahkan rekor transfer Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia di luar ekspektasi. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Best Update. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia di luar ekspektasi. Persaingan ketat di zona Asia membuat jalan menuju Piala Dunia selalu jadi tantangan berat, apalagi dalam grup B Indonesia menjadi negara yang di luar kawasan Timur Tengah. Bicara mengenai peluang lolos Piala Dunia, media Irak @Irakisir memandang sebelah mata peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke panggung dunia sangatlah tipis. Dalam analisisnya, media tersebut memberikan persentase peluang yang sangat jomplang antara 3 tim yang bersaing. Irak 55%, Arab Saudi 38%, dan Indonesia dengan 7%, tulis media tersebut. Mereka bahkan secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada timnas mereka sendiri. Mereka berharap prediksi tersebut benar dan sehingga Mesopotamia berhasil lolos. Namun itu hal yang wajar, media dari tanah air pun bakal berbicara hal yang sama. Prediksi tersebut sontak memicu reaksi dari para pendukung Garuda yang merasa angka itu tidak mencerminkan kekuatan dan perjuangan tim yang telah merangkak sejak babak pertama kualifikasi. Di sisi lain, timnas Irak sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Bahkan Irak terang-terangan tidak ingin bertemu Indonesia di babak ini lantaran ingin bersama-sama lolos ke Piala Dunia. Di bawah arahan Sinteyong dan kini dilanjutkan oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia telah mengalami transformasi besar. Memang benar catatan 3 pertemuan terakhir melawan Irak di level senior selalu berakhir dengan kekalahan. Namun skuad yang akan bertarung kali ini adalah skuad dengan wajah dan kekuatan yang sama sekali berbeda. Di bawah Mister ada Emil Audero yang membawa pengalaman 176 pertandingan dari kerasnya Serie A Italia. Di depannya berdiri benteng pertahanan kokoh yang dihuni pemain-pemain top Eropa seperti J.I.Z, Jason Hapner, Kevin Dix, Kevin Verdong, hingga Rizky Ridho. Lini tengah menjadi ruang mesin yang dikendalikan oleh Gianpaolo Pelsi dan Tom Haye. Sementara daya kedua di lini depan diisi oleh nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, hingga calon striker baru Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans. Kombinasi skuad mewah, staf pelatih kelas dunia, dukungan supporter yang masif, dan nilai pasar tim yang kini mencapai 606,62 miliar menjadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim pelengkap. Dan dibalik angka 7% itu justru tersembunyi 93% kebanggaan, tekad dan ambisi yang siap meledak. Mereka mungkin hanya melihat masa lalu kita, tapi mereka lupa Garuda yang terluka adalah Garuda yang paling mematikan. Timnas Indonesia U17 siapkan 9 uji coba menuju Piala Dunia U17 2025. Indonesia tak mau hanya jadi penggembira di Piala Dunia U17 2025. Persiapan serius mulai dijalankan sejak sekarang dengan target membentuk tim yang bukan hanya siap bersaing tapi juga layak dibanggakan. Kabar ini diungkap oleh Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U17. Laga uji coba untuk mematangkan tim tersebut termasuk diantaranya pada Piala Kemerdekaan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025. Ikut dalam Piala Kemerdekaan tersebut katanya memang sudah menjadi bagian dari roadmap persiapan yang telah disusun sebelumnya. Kita agendakan ada 9 kali uji coba sebelum menuju ke World Cup dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada PSSI. Kita dapat kesempatan bermain di Piala Kemerdekaan yang secara level lawan sangat baik. Ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali, katanya. Memang lawan-lawan pada laga Piala Kemerdekaan kali ini semua merupakan kontestan Piala Dunia U17 2025. Dan menarik untuk dinantikan laga pertama pada Selasa 12 Agustus antara Timnas Indonesia melawan Tajikistan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada hari kedua pada Jumat 15 Agustus, skuad Garuda akan melawan Uzbekistan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari terakhir, Senin 18 Agustus, Indonesia akan menutup turnamen ini dengan melawan Mali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Alasan Timnas Indonesia U17 maksimalkan 3 pemain diaspora. Kalau biasanya pemain diaspora mendominasi skuad, namun dalam pertandingan bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 ini, Coach Nova hanya membawa 3 pemain diaspora. Hal tersebut karena ada sebuah alasan tertentu.
Ketiga nama yang masuk daftar Coach Nova adalah Matthew Baker, Eizer Jacob, dan Noah Pohan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menjelaskan secara gamblang alasan dibalik keputusan hanya memanggil 3 pemain diaspora tersebut. Menurutnya, seleksi pemain diaspora untuk kelompok usia muda memang jauh lebih kompleks, terutama soal dokumen dan status kewarganegaraan. Karena memang mereka masih berusia di bawah usia 17. Jadi setelah mereka datang, kami cek semuanya dari masalah dokumen, masalah orang tua, masalah semuanya. Memang ada beberapa pemain yang rata-rata orang tuanya tidak mempunyai paspor Indonesia, kata Nova di Medan pada Senin kemarin. Selain itu, Nova mengungkapkan bahwa beberapa pemain tidak bisa dinaturalisasi karena tidak memenuhi syarat hukum. Meski memiliki darah Indonesia, banyak dari mereka yang orang tuanya tak memiliki paspor Indonesia, sehingga proses administrasi pun terhambat. Alasan lain datang dari pihak klub asal para pemain diaspora, karena Piala Kemerdekaan bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Beberapa klub memilih untuk tidak memberikan izin kepada pemain mereka. Lalu Nova juga menegaskan bahwa pemain muda yang berusia lebih dini seperti kelahiran 2010 tidak dilibatkan dalam turnamen ini, karena perbedaan usia yang cukup signifikan dengan pemain kelahiran 2008. Namun mereka tetap memiliki potensi yang sangat baik, bukan tidak mungkin nanti mereka dapat digunakan pada Piala Asia di event selanjutnya. Dengan skuad terbaik yang tersedia, Nova Arianto berharap skuad Garuda Muda bisa tampil kompetitif meski tidak semua pemain diaspora bisa dibawa. Miss Hilgers pecahkan rekor transfer timnas Indonesia. Setelah ingin berkiprah di luar Belanda, usai nasibnya dengan FC Twente tak menentu. Kini bek timnas Indonesia Miss Hilgers tengah menjadi sorotan jelang bursa transfer musim panas 2025. Sebuah pesan di platform X mengabarkan bahwa Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Crystal Palace sedang dalam negosiasi lanjutan dengan FC Twente mengenai kedatangan pemain Indonesia, Miss Hilgers, bunyi laporan tersebut. Lebih lanjut disebutkan bahwa kesepakatan terkait persyaratan pribadi antara Miss Hilgers dan Crystal Palace telah dicapai. Meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kabarnya Crystal Palace kini menjadi kandidat terdepan dalam perburuan pemain berposisi bek tengah itu. WFC Groningen, sumber berita yang cukup terpercaya, juga mengonfirmasi bahwa Crystal Palace memimpin dalam menegosiasi. Kontrak Miss Hilgers bersama FC Twente berlaku hingga 1 Juli lalu. Sehingga transfer di musim panas ini menjadi peluang terakhir klub untuk mendapat biaya transfer yang signifikan. Saat ini nilai pasar Hilgers diperkirakan mencapai 6,5 juta euro atau setara 122,8 miliar. Namun belum jelas apakah Crystal Palace bersedia memenuhi harga tersebut. Para penggemar FC Twente dan timnas Indonesia tentu menantikan kelanjutan kabar transfer Miss Hilgers. Akankah bek berdarah Indonesia itu benar-benar bergabung dengan klub asal Inggris dalam waktu dekat? Jika benar akan bergabung, maka ini sesuai dengan keinginan Miss Hilgers beberapa waktu lalu yang menyatakan ingin bermain di klub luar Belanda, dan Crystal Palace bisa jadi pilihannya.